Jadi udah terkenal nih Habib Ahmad ini kok udah naikin delman, udah ini pasti bakal setorannya bakal banyak. Setelah Habib Ahmad turun di delman tersebut, pasti delman tersebut banyak yang numpangin gitu. Itu terkenalnya berkahnya. Ini Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini lahirnya di Tarim sekitar 200 tahun yang lalu, nggak sampai 200 tahun, hampir 200 tahun yang lalu. Beliau lahirnya di Tarim dari Hadramaut. Beliau ini berangkatnya pertama ke Singapura. Di Singapura ini jadi tujar, jadi pedagang besar gitu, sampai menikah di sana dan katanya punya anak namanya Habib Muhammad. Tapi Habib Muhammad ini sudah meninggal sebelum beliau meninggal. Jadi beliau ini nggak punya keturunan Girot. Dari Singapura ini beliau pergi ke Makassar, menikah sama wanita Bugis di sana. Terus nggak lama berangkat lagi ke Jakarta, tinggal di Kampung Melayu. Beliau ini dares belajarnya sama Habib Ali Kuitang, Habib Abdullah bin Muhsin Alatos Empang. Tapi beliau ini terkenal yang wali majidub. Makanya kalau kita lihat fotonya di sini, yang ini nggak pakai baju, yang ini beliau ini terkenalnya wali min auliyaillah tapi yang majidub. Jadi beliau ini banyak sekali karomahnya yang terkenal. Ceritanya beliau ini setiap naik delman, zaman dulu nih kalau beliau naik delman, kalau beliau baru keluar aja dari rumahnya, itu delman tuh pada berebutan semua. Puluhan delman tuh berebutan supaya ditumpangin sama Habib Ahmad ini. Kenapa? Karena setiap ada delman yang dinaikin sama Habib Ahmad, delman kan kendaraan zaman dulu di Jakarta ya, istilahnya kalau sekarang taksi ya. Itu kalau Habib Ahmad habis naik delmannya mereka, itu mereka dapat setoran 3 kali lipat dan pulang sebelum waktunya gitu. Jadi udah terkenal nih Habib Ahmad ini kok udah naikin delman, udah ini pasti bakal setorannya bakal banyak. Setelah Habib Ahmad turun di delman tersebut, pasti delman tersebut banyak yang numpangin gitu. Itu terkenalnya berkahnya. Dan salah satu karomahnya yang terkenal juga, dulu itu kan kalau mau naik kereta api itu kan kendaraan mewah. Kereta api itu mau naik kendaraan pada zaman kolonial Belanda itu, kereta api itu kendaraan mewah. Dan kita kalau mau naik kereta api kan harus berpakaiannya kan harus keren gitu. Nah Habib Ahmad itu waktu itu mau naik kereta api, sama masinisnya nggak boleh masuk karena pakaiannya jelek, pakaiannya tuh kurang layak gitu. Akhirnya disuruh turun, nggak boleh masuk, pakaiannya kurang layak. Ini nanti kalau mau masuk ke kereta berpakaiannya itu harus bagus gitu. Udah hasil Habib Ahmad diem aja. Habib Ahmad diem, pas begitu kereta mau jalan, keretanya mati, nggak bisa jalan. Sampai dipanggilin montir, diperiksa keretanya sampai memakan waktu berjam-jam gitu. Nggak ada masalah ini kereta, tapi kenapa tiba-tiba nggak bisa jalan? Sampai salah satu penumpang itu ngasih tahu ke masinis itu ya nggak boleh naik, dia ini wali besar. Apa jangan-jangan ini kereta nggak jalan gara-gara beliau nggak boleh masuk? Coba suruh beliau masuk. Subhanallah, seketika beliau menginjakan kakinya ke kereta, langsung keretanya hidup sendiri sampai jalan gitu. Ada juga kisah yang terkenal, beliau ini kan satu zaman sama Habib Ali Kuitang. Nah Habib ini pada mau ziarah ke Cirebon, Sunan Kalijaga.
di Cirebon salah satu sunan deh, lupa anak. Tapi Habib Ahmad itu lupa nggak masuk hitungan. Ini habaib besar semua. Akhirnya berangkat dari Kuitang ini, berangkat ke stasiun kereta mau ke Cirebon. Di tengah perjalanan nih Habib, ya Allah kita lupa ngajak Habib Ahmad nih katanya. Wah gimana? Ya udah dia bukan rezeki gitu. Terus tiba-tiba begitu Habaib nih, rombongan Habaib para ulama ini sampai di kereta, di stasiun, dia kaget lihat Habib Ahmad sudah duduk di situ. Loh, ente mau kemana katanya? Ente mau ke Cirebon katanya. Masya Allah, ya dia naik kereta. Enggak, ente duluan aja katanya. Akhirnya nih Habaib semua masuk ke kereta. Begitu sampai Cirebon, sampai majelis, Habib Ahmadnya sudah ada di majelis tersebut. Jadi Habib Ahmad ini terkenal salah satu wali Sahibul Khatwah. Sahibul Khatwah ini adalah istilahnya apa? Bisa menembus ruang dan waktu gitu. Cukup dengan jalan langkah, beliau mau kemana tuh bisa gitu. Nah beliau ini waktu itu belajarnya sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tosempang. Dari situlah beliau terkenal, dipanggil dikasih julukan Habib Puncung. Kenapa? Karena kalau kita lihat kopiahnya itu menguncung gitu. Kopiahnya itu menguncung. Jadi beliau mulai terkenal lah beliau itu jadi Habib Kuncung. Dan beliau ini mungkin kalau kita lihat ya manaqibnya jarang ada gitu. Karena Habib ini bukan istilahnya Habib yang kayak habaib seperti yang lainnya. Dia ceramah di mana-mana, punya karangan kitab. Kalau Habib Ahmad ini salah satu wali majdub yang hidupnya entah di mana gitu. Orang kadang kurang tahu manaqibnya, istrinya bahkan siapa gitu. Ntar di sana, ntar di sini, ntar di sana, ntar di sini gitu. Dan perilakunya dianggap aneh pada saat itu. Padahal beliau ini salah satu wali yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Dan ini makam ini, semua tanah ini punya beliau. Dulu rumah beliau di sini dan tanah ini punya beliau. Akhirnya beliau wakafkan menjadi pemakaman. Nah sekarang pemakaman yang di Habib Kunjung ini kebanyakan para habaib. Kebanyakan rata-rata 80-90% di sini semuanya habaib dan semuanya juga para habib-habib besar juga gitu. Banyak sebetulnya wali-wali yang ada di sini yang dimakamkan di luar gubah ini, banyak sekali wali-wali yang ada di sini. Dari wali mastur sampai wali masyhur, banyak sekali yang dimakamkan di daerah pemakaman Habib Kunjung ini. Nah, Habib Kunjung ini terkenal sekali karomatnya mustajab doanya kalau kita ziarah. Ada sahabat dekatannya Sohibana, dia itu mau berangkat ke Dubai. Ini kisah pribadi ya. Kisah pribadi Sohibana sendiri ini, dia mau berangkat ke Dubai, udah beli tiket, tatonya visanya nggak dapet nih. Ini besok teman-temannya rombongannya berangkat, dia sendiri nggak dapet visa, nangis gitu. Tiba-tiba dia mimpi Habib Kunjung gitu. Dia ngajakin Ana Syufani mimpi Habib Kunjung semalam. Nah kita ziarah, Ana bilang. Baru datang ziarah, baru datang nih belum baca Yasin nih Beb. Ditelepon dari kedutaan visa keluar. Nangis tuh orang tuh. Maksudnya saking Masya Allah mustajab, kita kan semua kan kita kalau ziarah kan tawasul ya. Para wali-wali ini hanyalah wasilah bagaimana kita memintanya semuanya kembalinya sama Allah. Nah, salah satu wasilah paling istilahnya cepat instan ya Habib Kunjung ini juga. Selain luar Batang ya. Selain luar Batang, ini Habib Kunjung juga Masya Allah kalau kita tawasul ke beliau. Nah, itu di depan nanti ada air. Di sini ada sumur Syifa. Biasa kita temuin sumur Syifa ini di Hadramaut ya. Cuma di sini juga ada sumur Syifa, sumurnya Habib Kunjung. Biasanya kalau orang-orang habis ziarah, di depan ada kendi. Itu air sumurnya dimasukin ke kendi. Nanti kita minum di situ, biniyati Syifa. Mungkin itu aja yang Anda tahu dari Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini. Beliau ini kalau nggak salah meninggal cukup tua, umur 92 tahun. Kalau nggak 92, 95 tahun. Meninggal 100 tahun yang lalu berarti ya. Karena beliau ini lahir 188 tahun yang lalu lahir.
Beliau ini meninggal umur 95 tahun. Ya berarti zamannya Habib Ali Habsyi ini. Iya. Zaman Habib Ali Habsyi kurang lebih Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Mungkin itu aja kali yang Anda paham. Allah ya. Sekarang kita ziarah Habib Munzir, terus kita minum dulu ini sumur syifa yang ada di Habib Ahmad. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal qabul. Insyaallah qabul ziarah. Terkenal kopiahnya tuh muncung, makanya dibilangnya Habib Muncung karena kopiahnya muncung. Seorang wali majdub kalau dia lagi datang halnya pakaiannya kayak gitu, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Tapi kalau udah halnya datang, kita lihat hebahnya kayak apa dia ketika memakai jubah, ketika memakai ridah. Nah ini sumur daripada sumur sifanya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Tiap hari dimasukin ke kendi-kendi ini. Jadi orang kalau mau ziarah, setelah ziarah kita tabarukan sama air sumurnya Habib Muncung. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله أمدونا مدد يا قلب علوي أمدونا مدد يا قلب علوي وما حد كمان حبهم يسري مفضل كريم كنت ما مثلي وما حد كمان